Halo teman-teman dan sahabat H-Channel. Selamat berjumpa kembali. Di episode kali ini aku akan mengongsikan satu kisah, di mana cerita ini diceritakan daripada seorang sahabat H-Channel tentang Saka. Untuk pengetahuan teman-teman, di tempat sahabat H-Channel tinggal ini masih banyak yang mengamalkan dan memegang azimat dari leluhur. Namun aku tidak akan menyebut nama tempat dan cuma memberi hint, bahwa tempat ini ada di pedalaman Borneo. Sebelum itu terima kasih sudah subscribe dan like video episode kali ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki dan sehat selalu. Tanpa basa-basi mari kita teruskan kisah ini. Kisah ini terjadi kepada kakekku. Kakekku sangat terkenal karena mempunyai kelebihan yang diwarisi dari leluhur terdahulu. Pada zaman kegemilangannya kakekku sering dipanggil orang di pedesaan untuk merawat penduduk desa yang sakit akibat guna-guna. Ada satu ketika, kakekku berjaya menyembuhkan seorang penduduk sekarat yang terkena guna-guna orang. Akibat mantra dan saka yang diwarisi, kakekku terpaksa melalui konsekuensi yang paling ditakuti oleh semua pemegang ilmu hitam. Tahun 2022 yang lalu kakekku telah meninggal dunia pada usia 91. Kakekku mengalami keadaan yang mana dikenali sebagai saka mengambil ahli tubuh badannya. Ini dikarenakan semasa dia masih sehat kakekku tidak dapat mencari waris untuk menurunkan ilmu yang beliau amalkan karena semua waris sudah memegang agama masing-masing. Sebelum kakekku meninggal, beberapa perkara mistis dan seram berlaku di luar nalar pemikiran manusia normal. Pernah aku saksikan kakekku yang sudah tidak boleh berjalan secara tiba-tiba boleh berjalan dengan sihat pada lewat malam. Itu menimbulkan 1000 tanda tanya dalam benakku. Aku memberanikan diri untuk mengikuti kakekku sampai tiba di tujuannya. Aku sekali lagi terkejut apabila melihat kakekku dengan bertenaga memanjat pokok pinang di belakang rumah, bulu romaku seketika mengembang. Aku berlari sekuat tenagaku kembali ke rumahku. Keesokan harinya aku bertanya kepada nenekku perihal kejadian semalam. Dengan muka serius nenekku mengatakan, itu terjadi karena saka yang dipeliharanya ingin diberi sajian. Nak, sekarang kakekmu bukan kakekmu lagi. Karena saka yang dipeliharanya sudah mula mengambil ahli badan kakekmu, sambung nenekku. Apa yang aku takuti selama ini sekarang sudah terjadi, sambung nenekku sambil merenung ke tanah. Setelah kejadian itu paman dan semua ahli keluarga berbincang tentang bagaimana untuk memutuskan hubungan saka dan mengeluarkan daripada kakekku, namun semua menemui jalan buntu. Hari seterusnya sewaktu aku datang untuk melihat kakekku pada sore hari bertujuan untuk mengosok badannya dengan kain tuala basah. Ketika aku membuka pintu rumah, aku terpaku sejenak apabila melihat kakekku duduk, dan merenungku dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik kakekku merebahkan diri kelihatan seperti sedang tidur. Karena tidak berani mendekati aku memanggil sepupuku untuk menemaniku. Ketika aku mulai melap badannya tiba-tiba kakekku menangkap tanganku. Aku coba bertenang dan melepaskan genggamannya namun tidak berjaya karena genggaman kakekku sangat kuat sehingga meninggalkan bekas merah pada pergelangan tanganku. Ketika kakekku menggenggam tanganku mulutnya berkumat kamit mengatakan sesuatu. Namun aku tidak dapat memahami setiap perkataannya. Sepupuku bergegas keluar dan memanggil pamanku. Seketika itu ketika pamanku sampai tanganku sudah dilepaskan. Setelah kejadian itu aku tidak lagi berani mendekatinya. Dan tugas untuk memandikan kakekku diambil ahli oleh pamanku. Hari seterusnya pamanku membongkar peti kayu milik kakekku mencari azimat-azimat miliknya. Peti kayu itu adalah satu-satunya peti yang kakekku melarang sama sekali untuk diganggu semasa dia masih sehat. Ketika pamanku mula memegang peti itu, sekali lagi, kakekku bertingkah aneh dengan secara tiba-tiba berteriak dan ketawa dengan nada yang sangat menyeramkan. Pamanku memberanikan diri untuk mengangkat peti tersebut namun kesulitan untuk mengangkat keluar karena sangat berat. Hari seterusnya pamanku membawa paman mudaku untuk membuka peti tersebut. Ketika berjaya membuka peti tersebut pamanku sangat kaget karena peti tersebut hanya berisi sebilah keris dan beberapa ikatan kayu. Gigi harimau dan sejenis buah manik hitam yang setiap satu diikat dengan kain kuning. Serta satu buku mantra. Jika isinya hanya sebegini, lalu apa yang membuatkan peti ini payah untuk dipindahkan? Kata pamanku. Pamanku mengambil keputusan untuk membakar azimat-azimat yang terdapat dalam peti tersebut. Pamanku memanggil semua ahli keluarga untuk menyaksikan pembakaran tersebut. Setelah mengumpulkan kayu dan meletakkan semua azimat dalam peti itu, pamanku mula menyalakan api. Namun kami semua yang ada di tempat heran. Kayu sudah mula menjadi abu. Namun azimat yang diletakkan di atas api tidak terbakar sama sekali.
Sekali-sekala aku mendengar kakekku berteriak dari dalam rumahnya. Setelah menemui jalan buntu, tiba-tiba seorang orang yang aku tidak kenali datang ke arah kami dan bertanyakan sedang melakukan apa. Setelah pamanku menjelaskan maka orang itu memperkenalkan dirinya dan kebetulan melalui kawasan ini. Lelaki pertengahan usia itu juga memberitahu bahwa dia juga seorang pendeta. Pendeta tersebut berhasrat untuk menghulurkan bantuan. Setelah pendeta tersebut mengambil ahli dan mula membakar, kami yang ada pada ketika itu sangat heran karena setiap azimat yang dibakar menjadi abu. Salah satu azimat yang dibakar mengeluarkan cahaya api hijau dan merah berserta percikan api. Hulu keris yang dibakar meletup. Ketika azimat itu berjaya terbakar, kami semua yang berada di tempat mendengar kakekku berteriak. Kejadian mistis yang terakhir aku alami ketika itu melihat sesosok lembaga hitam memandang ke arah tempat kami melakukan pembakaran dari jendela rumah kakekku. Setelah selesai pembakaran kami pun pergi melihat keadaan kakekku. Ternyata pada saat itu kakekku sudah tidak bernyawa lagi. Keadaan kakekku pada ketika itu sangat kurus seperti sudah lama meninggal. Dengan tidak mengambil masa yang lama kami pun menyegerakan pengkebumian mendiang setelah semua kerabat berkumpul. Inilah kisah seram yang aku dapatkan daripada seorang sahabat H-Channel pada episode kali ini mengenai sebuah ilmu leluhur yang sangat berbahaya, yaitu ilmu sambung nyawa. Ingatlah, semua ilmu tidak kira hitam atau putih mempunyai konsekuensi yang pasti. Apakah teman-teman bersetuju sekiranya aku mengatakan ilmu sebegini lebih banyak mudarat daripada kebaikan? Terima kasih sudah menonton dan support episode kali ini. Sampai jumpa di episode seterusnya. Subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seterusnya.